Hai semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Widi, kesunyian berada di sekitarmu. Inilah alam sunyi. Kita hidup saling berdampingan, yang mana ada dunia gaib dan dunia nyata. Aku bakalan cerita tentang apa yang pernah aku alamin sewaktu aku kecil. Cerita pertama yang aku bakal ceritain kalian, pengalaman aku waktu aku masih berumur 1 tahun. Mungkin aku tidak ingat persis seperti apa waktu itu, tapi aku mendengar cerita ini dari orang tuaku. Orang tuaku bilang bahwa ketika aku kecil, aku dikira jatuh ke sungai, padahal itu bukan aku. Sebenarnya itu adalah ekor buaya. Kalian kebayang dong, gimana sih seremnya anak umur 1 tahun dan ada buaya waktu itu? Kebayang nggak? Tapi bukannya jatuh, yang orang tua aku ceritain bahwa buaya itu berteman sama aku. Aku pribadi memang tidak ingat semuanya. Tapi orang tua aku cerita bahwa itu benar-benar nyata adanya. Saksinya ada bapakku bilang bahwa itu loh anak kamu tadi hampir jatuh. Ternyata yang jatuh itu bukan aku. Ternyata yang jatuh itu ekor buaya. Gila sih. Kalau misalkan memang itu bukan buaya gaib, mungkin aku udah meninggal sekarang. Kalian pasti mikir kan, gak masuk akal dong bayi umur 1 tahun bisa main sama buaya. Kira-kira apa? Penasaran kan? Itu hanya satu dari sekian banyak cerita dari orang tuaku. Waktu aku kelas 1 SMP, aku pernah yang namanya menantang. Waktu anak-anak SMP menantang, nggak percaya nih, nggak percaya bahwa ada sesuatu seperti itu. Dan aku bilang kayak, kalau misalkan berani rasukin nih. Ternyata pas kelas 3 SMP itu kejadian. Mungkin jenjang waktunya sangat lama. Tapi setelah sekali kesurupan itu, aku kesurupan lagi sampai sekarang. Aku masih inget itu pertama kali kesurupannya hari Senin dan sampai 1 minggu sampai sekolah itu diliburin. Hari itu bener-bener kata guru aku, teman-teman aku bilang bahwa Widi ini berbeda sekali dari biasanya. Yang biasanya diam, maksudnya nggak terlalu diam, cuman hari ini kenapa pas orang kesurupan pengen keluar. Pokoknya gimana caranya harus keluar dari kelas itu. Dan ternyata pas sampai lapangan poli, jatuh. Pas waktu aku jatuh, ini demi Allah aku merinding sekarang. Waktu itu kayak di sini aku kayak ada yang kayak neken, terus setelah itu langsung gelap, semua pandangan aku gelap. Tiba-tiba pas aku sadar, aku di ruang guru. Ternyata teman aku bilang, Widi, kamu kerasukan. Padahal aku sama sekali nggak sadar bahwa itu aku kerasukan. Aku pikir cuman kayak sekedar kayak tidur. Tapi ternyata teman aku bilang aku kesurupan. Next day berlanjut, ternyata hal sama pun kejadian tapi lebih ekstrim lagi. Kebayang dong anak umur 15-14 tahun, 8 orang cowok sama satu satpam gak bisa nangkep aku. Make sense gak? Masuk akal gak? Kalau misalkan ada 9 orang ini yang nahan tapi gak kuat untuk nahan aku, gak masuk akal kan? Nah karena itu kenapa sih orang bilang kok bisa orang berlapan sampai gak bisa nahan satu orang cewek umur 14 atau 15 tahun? Kebayang gak? Kalian tahu dong bahwa pasti ada sosok lain yang berada di badannya. Itu yang aku kesurupan. Banyak nih teman aku juga pun mengalami hal sama, tapi lebih ekstrim. Dia meminta darah ayam. Dan yang satunya lagi ada yang makan telur mentah. Dia makan telur mentah terus ditelan aja, dan itu enggak cuma 1 sampai 2 makan telur mentah. Itu cuman kayak sedikit dari beberapa. Nah setelah itu ini yang bener-bener sampai sekarang, walaupun aku waktu itu masih kecil, masih remaja lah sebutannya, itu aku masih inget aku sama Agnes waktu itu pergi ke toilet. Jadi toilet aku itu berdekatan sama lab IPA. Waktu itu masih lab IPA-nya itu kayu, nah di sampingnya ada toilet. Pas kita udah dari toilet itu kan jalan nih, tak jalan. Yang pertama kali memang yang lihat langsung kayak, kalau misalkan aku halu pasti aku dong yang lihat sendiri. Agnes juga lihat. Yang aku lihat gini, merinding banget sumpah. Yang aku lihat itu ada anak-anak mungkin sekitar seumuran aku waktu itu. Ini kalau kalian bisa dengar ada suara cicak, kalau misalkan aku bohong kalian tahu dong pertanda suara cicak itu apa. Anak ini cowok, dia pakai seragam lengkap, pakai topi, dasi, tas, lengkap lah. Pokoknya seragam lengkap dari atas kepala sampai kaki berlumuran darah. Kebayang nggak kalian waktu itu berdua sama teman kalian bener-bener ngeliat bahwa ada anak cowok? Demi Allah aku berani banget sumpah.
ada anak cowok di dalam lab dan posisi lab itu kekunci. Jadi lab itu ada kan kunci yang zaman dulu yang sampai bunyi tek kan, pasti ada sela-selanya kan, pasti ada sela-selanya tuh. Nah di sela-sela itu ada anak-anak cowok tadi, badannya dipenuhi dengan darah. Pas kali pertama lihat, mungkin karena aku nggak terlalu penakut, aku baliklah mundur nih, salahnya mundur sih aku. Setelah itu ngelihat nggak ada orangnya, langsung kabur kami dari lab IPA sampai ke kelas. Dan itu bener gila. Kalau misalkan ya aku bilang sekali lagi, kalau misalkan aku halu, nggak mungkin dong. Karena aku lihat sama teman aku dan kita setelah itu kayak pandang-pandangan, apa sih itu, apa bener nggak sih yang kita lihat, sama nggak sih, ternyata apa yang aku lihat sama apa yang dia lihat bener sama. Itu cuman anak SMP nih, berlumuran darah. Tapi ada lagi yang lebih parah. Kembali lagi ke kesurupan masa itu, nggak cuman tahun ini setiap ada acara pasti kesurupan, Dan itu ekstrimnya lagi, orang yang kesurupan itu keliling-keliling, keliling-keliling. Jadi kayak sampai satu sekolah itu dikelilingin. Ntar dia teriak, kalau misalkan dia teriak satunya kena, misalkan dia teriak satunya kena lagi. Itu waktu itu memang dari pribadi aku sendiri, aku ngerasa kayak something different. Aku nggak merasa bahwa itu aku hari itu. Sama kayak awal, aku kayak pengen keluar, dan ternyata pas aku keluar, aku kesurupan lagi dong. Aku bener-bener nggak sadar, pas udah sadar ya tadi, aku kembali lagi ke ruang guru. Besoknya langsunglah diliburkan sekolah karena sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan aktivitas sekolah pada umumnya. Itu pengalaman aku waktu aku SMP. Beda lagi dari waktu SMA. Yang aku tahu, mungkin aku mikirnya waktu itu cuman aku kebanyak pikiran, atau aku mungkin kayak gak bisa ngontrol badan aku waktu itu, jadi sampai aku kesurupan. Ternyata kesurupan ini berlanjut ke waktu aku dari SMP ke SMA sampai kuliah pun aku masih kesurupan. Dan ekstrimnya lagi, mungkin kalau misalkan orang-orang bilang ini gift loh, ini pemberian. Aku nggak tahu ini bener-bener gift atau memang dari leluhur aku. Kan kebanyakan mitosnya bahwa orang dulu mempunyai banyak ilmu dan diturunkan entah itu ke anaknya, ke buyutnya, ke cucunya, atau di sekitar keluarganya. Tapi aku masih mencari tahu tentang hal itu. Pas waktu aku kelas 1 SMA, same thing, sama lagi. Aku kesurupan lagi, dan ini yang lucunya. Kenapa aku bilang lucu? Mungkin aku nggak sadar nih bahwa aku bisa hal seperti itu. Kayak paginya aku bilang gini, aku besok gini ya, besok bakalan ada kesurupan nih di sekolah hari Senin. Pokoknya kalau misalkan kita apel nih, bicara kita bakal kesurupan. Ternyata kesurupan dong. Terus aku lari karena aku tahu aku harus menghindar dari tempat itu. Kalau misalkan aku nggak menghindar, otomatis aku bakalan sama kayak mereka. Itu satu. Dan juga yang lebih ekstrimnya, gimana ya aku bilangnya ya, kayak satu roboh. Dan itu rata-rata cewek semua. Dan ada pernah yang kesurupan kemasukan cewek, dan dia di rumah itu kayak cewek pada umumnya, kayak masak segala macam. Itu mungkin kalau misalkan orang yang tidak percaya dengan hal itu mungkin kayak dia pasti bohong segala macam. Tapi sekarang aku pribadi, aku percaya karena aku memang benar-benar mengalami hal itu gitu. Pas ketika aku SMA, aku mulai kayak tahu ngebaca beberapa hal. Maksudnya ngebaca kayak gimana sih pribadi orang ini, terus gimana sih garis tangan ini, bla bla segala macam. Dan ekstrimnya lagi, kalau misalkan aku bilang susah sih untuk dibilang, karena ketika aku mimpi sesuatu hal yang berdarah itu bakal kejadian. Jadi aku masih inget nih, waktu itu masih kelas 3 SMA. Waktu itu aku masuk ekskul basket. Nah pas waktu ekskul basket itu ada teman aku yang namanya Ojil sama PI. Jadi di dalam mimpi aku itu, Ojil sama PI ini pas waktu main basket mereka jatuh. Dan aku bilang lah, karena aku merasa kayak aku harus bilang ke Ojil, takutnya apa yang aku mimpiin jadi kenyataan gitu. Jadi aku kayak ngerasa ini tanggung jawab aku, dan ceritain lah ke Ojil. Dan ternyata dia tuh nggak percaya bahwa apa yang aku ceritain, paling kayak itu paling mau tidur gitu. And then ternyata sorenya pas waktu ekskul basket itu, PI sama Ojil jatuh mereka. Dan detail luka yang sama aku lihat di mimpi itu sama persis yang sore itu. Ada luka di sini, di tangan sama di kaki. Dan itu kayak aku merasa kayak, Jil, sorry lah, tadi kan sudah kakak bilang, aku bilang gitu kan. Tadi sudah kakak bilang bahwa ntar kamu bakalan gini, next time hati-hati ya. Oh iya kak, maaf. Di situ aku baru sadar bahwa kayak ketika aku mimpi berdarah itu bakal kejadian. Ada juga waktu itu aku mimpi ekstrim juga, tapi sampai mengakibatkan orang ini meninggal. Mungkin ini sedikit terlalu mengganggu, tapi kalau ceritanya mungkin aku nggak bisa ceritain karena bersangkutan sama
Itu kenapa aku merasa kayak, mungkin aku pikir kayak waktu aku SMP yang seperti aku ceritain tadi, bahwa itu cuman kayak sekedarnya aja, mungkin karena badan aku, tapi ternyata semakin bertambahnya usia aku, apa yang aku rasain, apa yang aku alami itu kayak semakin bertambah banyak gitu. Contohnya kayak tadi aku bisa lihat garis tangan orang, aku bisa lihat gimana orang tersebut, dan aku yang tadi yang paling ekstrim, ketika aku mimpi berdarah, sesuatu yang berdarah itu bakalan jadi kenyataan. Itu kayak bener-bener bikin aku kayak jangan sampai aku mimpi hal-hal yang berdarah lagi gitu. Oh my god, aku nggak bisa ceritain gimana perasaan aku pas waktu aku tahu itu kejadian gitu. Nah setelah itu ini banyak nih ceritanya, banyak banget. Mungkin kalau misalkan kalian denger, kalian nggak cukup denger cuma 1 jam deh, kayak lebih hampir 2 jaman aku bakalan cerita tentang apa yang aku rasain. Itu tentang mimpi. Yang kedua, aku bisa lihat, ya pastilah kan, pastilah Wit, pastilah orang bisa lihat segala macam. Iya, yang aku lihat ini berbeda. Cara aku mandang mereka, cara pandang orang lain terhadap mereka itu berbeda. Ada beberapa orang yang bisa bilang, mata kamu pasti bisa lihat dong, itu pasti ada bendanya dong, itu bisa ada Mbak K-nya dong, ada Mbak Mas P-nya dong, ini bla-bla segala macam. Aku nggak bisa lihat hal itu, physically mata aku nggak bakal lihat, tapi ketika aku tutup mata, apa yang aku lihat itu benar-benar jelas. Itu benar-benar kayak jelas banget, spesifik lukanya di mana, terus sampai dia meninggalnya kenapa, dan bla 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 segala macam. Itu nambah bikin aku kayak there's something wrong with me. Aku nggak percaya bahwa itu aku bisa gitu. Tapi ternyata ketika aku tanya sama teman aku bilang, Wit, it's a gift. Dia bilang itu pemberian, Wit. Itu hadiah untuk kamu. Tapi sampai sekarang aku masih nggak percaya. Kenapa? Aku ngerasa kayak ada beberapa kayak bilang, mungkin aku ini bohong, tapi ternyata nggak sama sekali. Apa yang aku ucapin, kayak aku baca garis tangan orang, ataupun aku baca karakter orang, jarang banget meleset, pas banget gitu. Dan walaupun orang itu pertama kali aku temuin, apalagi sampai megang tangan orang, dan aku masih nggak tahu itu apa. Jadi buat kalian teman-teman di sana, please, kalau ada yang tahu sebenarnya aku ini apa sih, atau emang aku diikutin kah, atau memang ini pemberian kah, atau apa, kalian bisa langsung bilang aja, kalian langsung bisa komen aja. Next, lanjut. Ini bagian part yang aku sedikit takut. Kenapa? Aku sebenarnya sangat takut banget sama yang namanya kuntilanak. Aku takut banget sama kuntilanak. Dan sekarang pun aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Nggak tahu apa. Aku sadar ada sosok lain yang berada di ruangan itu. Aku benar-benar sadar hal itu. Jadi waktu itu sekitar jam 12 malam. Terus maksudnya aku pengen benar-benar kayak capek, udah pengen tidur aja. Dan waktu itu rebahan. Pas aku rebahan, aku udah mulai nggak nyaman nih. Kayak orang bilang kayak pasti aku nyadarnya, mungkin aku ketindihan nih. Ternyata enggak, aku nggak ketindihan. Semakin aku terlelap, semakin aku tertarik di dalam kasur aku, kayak dicekam gini loh. Kayak aku tuh kayak ditahan gini supaya aku tuh nggak bisa bangun. Tapi aku kayak, dan aku napas kayak, dan aku sampai napas sampai se-ekstrim itu, dan aku kayak mikir, enggak, masa aku ketindihan? Soalnya aku nggak lihat apa-apa. Biasanya ada orang bisa ketindihan, lihat ini, lihat itu, tapi waktu itu aku nggak lihat apa-apa. Yang aku tahu, ketika aku semakin terlelap, aku semakin susah napas, kayak ditekan, memang bener-bener ditekan. Dan itu berlanjut sampai jam 4 subuh. Dan waktu itu aku sambil mikir kayak, ya Allah, kalau misalkan aku mati hari ini, biar orang temuin mayat aku sampai se-ekstrim itu. Terus pintu depan sama kamar aku buka, karena aku kayak mikir kayak ini kayaknya memang udah ajal aku waktu itu. Aku mikir seperti itu karena aku bener-bener nggak bisa tidur. Ketika aku nutup mata, ketika aku semakin terlelap, aku bakalan nggak bisa nafas. Tapi aku nggak lihat siapa-siapa di situ, memang nggak ada orang sama sekali. Mungkin aku bilang aku mungkin kepanasan, aku hidupin tuh kipas angin kan. Ternyata aku hidupin kipas angin pun nggak ada kerja, nggak ada baik sama sekali gitu. Pas setelah itu sampai dari jam 12 sampai jam 4 subuh itu aku bener-bener nggak bisa tidur. Setelah itu baru aku bener-bener bisa tidur. Pas besoknya aku kayak sadar, ini aku sebenarnya ngapain sih ketindihan? Itu aku sama sekali nggak tahu itu apa. Itu bener-bener pengalaman ekstrim aku. Karena aku sendiri tidak memiliki riwayat asma atau apapun yang bisa menghambat pernapasan aku, tapi malam itu kali pertama aku bener kayak sampai aku napasnya kayak bener-bener kayak nggak bisa napas banget. Itu yang paling ekstrim. Nah, yang ini lagi, yang terakhir yang aku bakalan ceritain. Ini kayak yang aku tahu sebelumnya bahwa makhluk lain itu tidak akan pernah menyakitimu kecuali dia mempengaruhi pikiran kita. Intinya dia mempengaruhi pikiran kita aja, makanya kayak ada orang di jalan, jalan ini angker loh, ini enggak. Itu semuanya di kepala kita. Apa yang kita pikirkan itu yang muncul gitu. Nah,
Waktu itu aku posnya masih rebahan, dan karena aku mikir bahwa hantu ini tidak bisa menyentuh ataupun bisa bikin luka, aku ngerasa kayak fine aja. Kenapa ini sedikit creepy? Rambutnya tuh kayak aku bisa bilang itu kuntilanak karena rambutnya tuh bener-bener acak-acakan. Bajunya putih, lusuh, kayak ada lumpur-lumpur gitu, dan kukunya aduh susah aku jelasin, kayak bener-bener kayak panjang banget dan hitam. Mukanya itu kayak muka kebakar gitu, kayak sebelahnya sini kayak bener-bener kayak gosong. Terus ada kayak beberapa daging yang kayak aku lihat kayak ada beberapa ada darah-darah seperti itu kan, kayak jadi aku ngerasa kayak nggak apa-apa lah kalau misalkan memang dia pengen kemana dan nggak taunya dia kayak. Pernah gak sih kalian nonton film horor yang kayak hantunya sampai ngerangkak gitu? Itu yang aku alamin. Entah kalian pengen ketawa atau apa, itu memang bener-bener real aku alamin. Dan setelah itu kayak randomly gitu dia merangkaknya dari sini ke atas, samping, sampai posisinya dia tepat di kaki kanan aku. Aku pikir dia gak bakal gangguin dong. Ternyata pas itu, ini kuku nih. Kayak ini. Itu posisi kaki aku. Setelah aku bangun, itu aku memang sadar waktu itu. Cuman kayak aku kayak apa sih yang kayak ngebentak kayak itu. Dan pas aku lihat kaki aku memang ada bekas cakaran. Itu kayak bener-bener gila. Itu aku bener-bener takut. Memang kayak mimpi, cuman memang nyatanya gitu. Aku memang dapat 3 cakaran tuh di kaki kanan aku. Dan itu menurut aku hal yang bener-bener ekstrim yang pernah aku alamin. Nah, itu semua banyak sih ya, banyak banyak cerita aku yang udah aku sampaikan ke kalian, bahwa aku percaya kita itu hidup berdampingan. Aku percaya bahwa kita itu harus saling menjaga, karena sama sepertinya kita pada manusia pada umumnya, ketika kita diganggu otomatis kita bakalan balik marah. Begitu pula mereka sama-sama ciptaan Allah, mereka sama-sama berada di dunia kita, walaupun dunia kita berbeda, tapi kita seharusnya percaya akan hal itu. Oke, semuanya itu semua cerita aku pada malam hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Aku appreciate banget untuk kalian yang pengen request, Kak ceritain tentang ini dong. Kita bakalan ceritain, dan jangan lupa juga untuk kalian follow IG kita di Alam Sunyi dan juga akun YouTube kita Alam Sunyi. Dan aku harap banget untuk kalian bisa apa yo? Aku harap banget kalian bisa ikut serta ceritain pengalaman kalian. Aku pengen banget baca cerita kalian, apa yang pernah kalian alamin sebelumnya. Demikian cerita hari ini dalam Alam Sunyi. Percayalah kita hidup berdampingan, dan percayalah mereka ada. Saya Widi. Sampai berjumpa di Alam Sunyi berikutnya. See you.